Terima kasih ya Tretan sudah mengeklik video ini. Nah, pada momen kali ini ya Tretan, sepertinya ini kita tidak akan henti-hentinya membahas Valen. Karena saat ini ya Tretan, Valen khususnya di wilayah Madura dan Jawa Timur pada umumnya dan Indonesia tengah jadi pembicaraan dan perhatian masyarakat. Putangan untuk Valen seperti itu. Tetapi ya Tretan, di sini saya punya pertanyaan kepada kalian. Jadi kalau kalian tahu, tolong tulis di kolom komentar. Sebetulnya mulai dari awal saya itu tidak terlalu mengikuti ya seputar perkembangan kontes Dangdut Akademi 7 ini. Tetapi setelah saya sepil dari berbagai ragam media sosial, Valen di sini kayaknya punya hubungan spesial ya sama Mila. Bahkan dalam kesempatan konser yang pulang kampung kemarin, Mila ini ikut seperti itu. Bahkan saat Valen ini tengah memberikan sebuah sambutan dan memberikan dan menyanyikan sebuah lagu di Gerahadi, ini tampaknya gelangnya itu couple sama seperti itu. Jadi tidak sedikit orang yang menggelitik ataupun menyindir Valen dengan sindiran yang begitu wahnya, bahwa Valen memang tampak benar-benar punya hubungan sama Mila seperti itu. Katakanlah ini kan cinta lokasi ya. Coba saya di sini sudah cari beberapa video, kita tonton ya ternyata. Ini Mila diberi kecupan, Mila diberi kecupan, Mila diberi kecupan, kecupan sayang. Kecupan sayang jangan jong kenge jong beset bener dari rumah. Perjalanannya masih panjang dan jangan terlena dengan hal-hal yang sifatnya sementara. Bedem jong tapi enggak lah, ini mungkin kan pada saat Valen ini masih sebelum pulang kampung kemarin ini ya Tretan. Tetapi di sini coba kita perhatikan pada saat Valen memberikan sambutan di gedung Gerahadi Pemprov Jawa Timur Surabaya ini Tretan. Valen mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih tentunya kepada warga masyarakat Jawa Timur, Kota Pamekasan yang sudah mendukung Valen selama ini, mendoakan Valen di ajang Dangdut kompetisi Dangdut Akademi 7. Dan buat orang tua Valen terima kasih juga. Buat Mila terima kasih juga hadir. Nah, Mila sampai diberikan sebuah ucapan khusus seperti itu. Tentu saya yakin bahwa Valen sama Mila ini punya hubungan spesial ataupun katakanlah monjan karena sidero cinta lokasi seperti itu. Ya nggak apa-apa, itu sebetulnya adalah haknya Valen seperti itu. Tetapi kalau kita perhatikan ya Tretan, nasihat dari Abah Haji Her pada saat mentas di Stadion Pamekasan kan memberikan nasihat Abah Haji Her bahwa jangan terlena dengan hal-hal yang sifatnya sementara. Sekarang Valen ini kan tengah lagi naik daun. Jadi janji Herwa mau kumpul banyak orang untuk memberikan support dan dukungan itu tidak mudah. Jadi isyaratnya Haji Her itu memberikan nasihat kepada Chong Valen bahwa potensi karir dan bakatnya yang sekarang lagi tengah jadi perhatian masyarakat, pertahankan. Kalau seperti ini saya setuju. Tetapi di sini adalah dalam konteks hubungan seperti itu. Di sebuah aja. Valen ini umur berapa sih sebetulnya? Ikat mondolo tak mungkin kena ya. Tak mungkin. Mondupolo pakun lebih seperti itu. Ya kecuali langsung betul-betul
ingin membangun rumah tangga ya bagus seperti itu. Mungkin laki kan cukup maro untuk mancing keluarga kan nomor segemi kan dia. Coba mun Valen nomor segemi kira nomor segemi aja. Dia paling dua lekor mulai tak tahu sih berapa seperti itu. Jadi masyarakat itu timbul tanda tanya kok ada Mila. Jadi sebelum memang Mila itu timbul di benak masyarakat Madura, jauh-jauh hari memang Valen ini dikabarkan punya hubungan kedekatan dengan Mila seperti itu. Nah, Ki Bektoning Jakarta kan ada ya. Tapi sampai akhirnya Valen pulang kampung, kenapa Mila ini kok ada di samping Valen? Bahkan gelangnya itu sama. Depan ada coba yang gelang kan. Tapi kan mungkin lah si saling janjian ya jong coba cerita jong tuh. Sebetulnya mon kau tibir cong tak mau nyora tak mau lang-lang. Tetapi seperti ini ya Tretan. Kata pepatah itu mengatakan bahwa seseorang yang lagi tengah punya karir yang baik dan menjadi perhatian banyak orang, namun ketika orang itu fokus dan memilih satu orang untuk menjadi pusat perhatiannya, maka yang lain itu akan sirna. Seperti itu. Ya sebuah orang coba gila. Andai saja mungkin Valen tidak punya hubungan kedekatan dengan siapa, saya yakin cewek-cewek Madura, cewek-cewek Jawa Timur mungkin ada hubungan, ada keinginan untuk dekat dengan Enjong dengan Valen seperti itu. Valen lulusan dengan SMA, pasti di waktu masih SMP, SMA, Cong Valen ini kan punya banyak teman. Ya bisa jadi pada saat di sekolah libur karena libur tapi kendah dan sebagainya, karena mungkin pada waktu itu Bani Cong masih di bawah. Namun setelah saat ini kamu menunjukkan bakat dan prestasinya, saya yakin cewek itu yang pada waktu SMP ataupun SMA mendekati Cong Valen, ya pekun dia akan menyesal seperti itu. Jadi ini agak sedikit ya Tretan sebetulnya dengan hadirnya Mila. Aduh, Abdi Mila seperti itu. Tapi enggak Pak, sebetulnya ini bukan problem dan masalah. Ini kan pertanyaan saya, pertanyaan masyarakat. Valen ini apa pacaran, apa dekat atau gimana seperti itu? Ya jangan gila, iya misalkan betul-betul serius ya langsung mana lamar ya, nggak apa-apa seperti itu, daripada nanti kunjoma hanya kebaik pajangan yang kalau kebaik kesempatan polan kenal nih. Saya pribadi itu tidak setuju Cong seperti itu. Seperti pepatah Haji Herwa, saya beri nasihat bahwa jangan terlalu terlena dengan hal-hal yang sifatnya sementara seperti itu. Terus berikutnya adalah ketika memang nanti karir Valen ini bisa bertahan, tetap dipertahankan, karena gini ya Tretan, sejatinya proyeksi target dan tujuan Dangdut Academy yang dilaksanakan oleh Indosiar itu apa sih misinya? Terus setelah jebolan Dangdut Academy ini apa sih? Mau diberitain kemana? Saya rasa banyak jebolan-jebolan Dangdut Academy yang sebelum-sebelumnya itu ya, walaupun sudah mentas dan menjadi juara, kayaknya mereka tidak sedikit yang tenggelam. Jadi ini sebetulnya juga menjadi tanggung jawab Indosiar ketika sudah berhasil membibit anak muda menjadi seorang bakat penyanyi. Iya, masa apa nanti bakun penyanyi Inggrisan? Misalkan lagi bola akademi gelur akademi ke semerto sampai nomor telok ya, punya apa namanya ya, punya karir tetap menjadi penyanyi Indosiar seperti itu, apa ada yang sebaiknya, atau
langsung bergabung dengan manajemen dangdut koplo di berbagai daerah. Itu sebetulnya nggak apa-apa untuk tetap mempertahankan karir dan bakatnya. Ya, salah satu contohnya adalah Irwan yang jebolan DA2. Ini sebetulnya keduanya ini sama-sama menjunjung derajat masyarakat Madura. Siapa? Irwan dan Valen. Kalau Irwan ini jebolan Dangdut Akademi, Valen ini jebolan Dangdut Akademi 7, seperti itu. Coba Irwan yang pada waktu itu juga menjadi juara. Sekarang Irwan kan punya aktivitas manggung di berbagai manajemen dangdut koplo itu kan. Ben Adela di sebagainya, itu bagus bagi saya. Itu. Tetapi poinnya adalah Indosiar itu sepertinya punya target khusus, punya capaian khusus pada mana karena ada. Nah, anak-anak ini mau dikemanakan? Seperti itu ya. Mungkin ini juga menjadi sebuah saran dan masukan kepada manajemen Indosiar untuk apakah kedepannya konser Dangdut Akademi ini dilanjutkan atau tidak, seperti itu. Berikutnya adalah tentang sebuah penilaian yang memakai virtual gift seperti itu. Jadi di berbagai betul kan sumber itu banyak yang kecewa itu, seperti Roma Irama, karena mungkin kalau dari sisi bakat ini dia kan bisa menilai, tetapi setelah diperhitungkan dengan sebuah virtual gift, maka walaupun dia punya bakat dan talenta yang bagus, akhirnya bisa tenggelam. Itu yang nomor 2. Terus yang nomor 3 adalah jika persoalan dukungan dari masyarakat kemudian melalui virtual gift ini menjadi menjadi hal yang penting, maka bukan tidak mungkin ke depan akan ada banyak bakat-bakat pemuda yang bertalenta itu berpikir 2 kali untuk ikut ajang Dangdut Akademi seperti itu. Wih, saya mau ikut ya, tetapi gimana sih latar belakang keluarga saya ini pas-pasan, kemudian di daerah saya nggak ada pengusaha, nggak ada tokoh-tokoh pengusaha yang peduli. Pasti punya pemikiran demikian. Jadi usulannya adalah, solusinya adalah, kalau misalkan ini yang ditonjolkan memang benar-benar kriterianya itu adalah bakat, maka kita fokus kepada bakat seperti itu. Bahkan di dalam beberapa konten-konten kreator YouTube itu yang banyak yang memberikan sebuah ulasan dangdut peserta Dangdut Akademi 7 itu yang ditampilkan tanpa musik. Mereka hanya bisa mendengarkan vokalnya saja. Nah, ketika vokalnya yang ditampilkan saja, kalian akan tahu siapa sosok peserta yang benar-benar memiliki kualitas suara yang bagus. Coba cari itu di YouTube, banyak itu seperti itu tanpa vokal. Nah, gimana adanya? Ya mohon maaf ya, seperti itu. Valen ini nomor berapa di pentas? Nomor 2 kan? Nomor 1 Tasa, nomor 2 Valen, terus nomor 3 April, Mila dan Arbil itu kan, seperti itu. Sekarang pertanyaannya, kemana peserta yang mendapatkan juara 1 sampai saat ini? Tenggelam ya. Tapi nggak tahu ya di kampung halamannya apakah Tasa itu pulang kampung dan juga disambut, saya kurang paham. Tetapi yang jelas kalau peserta Dangdut Akademi yang juara 2 itu sekarang di Jawa Timur, khususnya di Madura, tengah lagi jadi sorotan masyarakat. Tepuk tangan seperti itu. Bahkan setelah konser dari Pamekasan, Valen itu langsung bertolak ke Sumeneb dan diyakini bahwa di Sumeneb ini Valen akan disambut jutaan masyarakat. Tepuk tangan seperti itu. Keren kan ya. Di Pamekasan ada punya pemuda bakat talenta dangdut yang dijuluki Pangeran Dangdut. Sebenarnya pada Andi ya, siapa? Irwan. Wih,
keren, tepuk tangan dong. Tidak hanya itu juga Tretan, ternyata Valen dan Irwan benar-benar mencuri perhatian masyarakat. Coba jangan lihat semua orang ya karena ya dari tampang wajahnya, fisiknya, dari verbalnya, ya tak nodus sirah seperti itu. Valen dan Irwan coba masa coba. Coba genteng bakun. Dari saya Kak, dari saya Tretan sedikit, semoga bermanfaat. Terima kasih.